Saudara, siang ini kita akan belajar tentang satu hal yang sebenarnya merupakan hal yang paling esensial gitu dalam hidup kita, saudara. Yaitu tentang hakikat ibadah. Itu sesuatu yang sudah biasa kita lakukan sebenarnya, gitu ya. Tapi menjadi penting untuk kita kembali merenungkannya, mengingatkan kembali diri kita. Apakah kehadiran kita di tempat ini setiap hari Minggu sungguh-sungguh karena kita beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang yang memahami ibadah sebagai urusan pribadi dengan Tuhan. Menghadiri kebaktian, datang ke gereja, berdoa, menyanyikan pujian, lagu-lagu rohani, memberikan persembahan. Itu bagus, saudara. Tapi itu tidak utuh. Itu belum lengkap. Kata ibadah, saudara, kalau dalam bahasa aslinya itu memakai kata avodah atau abodah gitu ya. Ada kata abad di sana. Dari situ nanti muncul kata abdi, mengabdi gitu ya, berbakti. Ya, atau dalam bahasa Yunani juga memakai kata latreia, liturgia, yang artinya apa? Sama aja, melayani, berbakti. Penyembahan kepada Tuhan atau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi dengan demikian, ibadah adalah pembaktian hidup kepada Tuhan. Atau apa, saudara? Pernyataan bakti hanya kepada Tuhan. Amin. Dan itu bukan hanya sebagai kegiatan ritualistik belaka. Bukan, saudara. Itu juga bicara apa? Liturgi kehidupan kita, liturgi keseharian kita. Bukan hanya dalam gereja, tapi juga sekaligus di luar gereja. Amin. Ini hakikat ibadah, Bapak Ibu. Dan yang menariknya, saudara, Alkitab lebih banyak memakai ibadah sebagai kerja, yaitu sebanyak 533 kali daripada ibadah dalam arti sebagai ritual seremonial, saudara. Itu hanya sekitar 203 kali di dalam Alkitab, saudara. Bahkan kalau kita membaca Alkitab baik-baik, saudara, kata ibadah sebagai kerja lebih duluan ditulis daripada ibadah beribadah. Ya, kalau ibadah sebagai kerja itu ditulis dalam Kejadian 2, sementara beribadah nanti baru di Keluaran 3, saudara, ketika Allah memanggil Musa dan berkata, pergi bawa kembali keluar bangsa Israel dari Mesir supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Itu ketika Musa bertemu Tuhan di Gunung Horeb, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Kita harus melihat bekerja itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi sebagai refleksi keserupaan kita, kesegambaran kita dengan Tuhan. Jadi manusia yang atau orang-orang yang tidak bekerja atau bekerja males-malesan, asal-asalan, saudara, itu sebenarnya merupakan pengingkaran akan hakikat kita sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara setuju, amin? Lalu apa hakikat ibadah itu, Bapak Ibu Saudara? Kita baca satu bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, saudara, karena ini cuma 2 ayat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, perhatikan di sini bahwa dasar dari ibadah itu adalah apa, saudara? Kasih. Boleh katakan, aku beribadah karena kasih. Korang kompas, saudara. Aku beribadah karena kasih. Ya. Kita perhatikan, saudara, ayat 1 tadi dikatakan di situ, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di situ, mengingat hal-hal yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Pertanyaannya, apa kemurahan Allah itu, saudara? Kemurahan Allah itu adalah Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Dan kalau kita perhatikan tadi, saudara, ayat 1 itu dimulai dengan kata apa di situ? Karena itu. Perhatikan pasal 12 ini, saudara, dimulai dengan kata karena itu merujuk pada apa? Ada satu peristiwa yang sangat penting yang terjadi di masa lalu. Apa itu?
Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Itu yang dikatakan dari pasal 1 sampai pasal 11 Bapak Ibu. Dan di pasal yang ke-12 nanti sampai pasal 16 itu bicara tentang apa? Injil yang akan mengubah, mempengaruhi kelakuan perilaku kita. Jadi kalau kita membaca kitab Roma ini hanya 2 bagian sebenarnya. Yang pertama itu bicara tentang pengajaran doktrin bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Tapi mulai dari pasal 12 ini bicara tentang perilaku saudara. Jadi orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Injil itu harus merubah hidupnya. Amin saudara. Jadi dengan kata lain sebenarnya Paulus hendak berkata bahwa begini saudara. Karena kita telah diselamatkan oleh Yesus, karena kita telah dihidupkan oleh Yesus, maka kini sudah sewajarnya kita hidup bagi Tuhan. Amin. Dan itu artinya apa? Beribadah. Jadi ibadah itu saudara adalah ekspresi kasih kita, respon kasih kita akan kasih Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya kalau bicara soal kasih, ya saya tahulah jemaat Galili, saya nggak ada lawan ya. Kualitas kasihnya mantap begitu ya, persis seperti lagu yang apa tuh yang populer itu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan begitu ya. Terlebih-lebih fellowship team gitu ya, wah keren gitu. Tepuk tangan dulu dong begitu. Yang apa namanya tim fellowship yang super duper cool begitu, auranya itu penuh kasih gitu ya, membagikan kehangatan. Sehingga orang yang datang ibadah itu kayak itu nggak mau pergi gitu, nggak mau keluar dari gereja saudara. Jadi kunci untuk memahami ayat 1 dan 2 tadi yang kita baca ini saudara, itu sebenarnya kita harus melihat satu ayat di belakangnya itu. Yaitu pasal 11 ayat 36. Apa yang dikatakan di sana? Firman Tuhan berkata segala sesuatu adalah dari Dia. Ini pasal 11 ayat 36 saudara. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa saudara? Segala sesuatu itu harus kita arahkan kepada Tuhan. Harus kita orientasikan kepada Tuhan. Kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dialah segala sesuatu. Artinya Dia sumber segala sesuatu. Lalu apa? Karena Dia pemelihara segala sesuatu oleh karena Dia. Dan Dia adalah tujuan segala sesuatu saudara. Segala sesuatu kepada Dia. Jadi perhatikan di sini. Tuhan itu adalah sumber. Amin. Dia pemelihara. Dia pemelihara janjinya. Tadi kita udah nyanyikan lagu saudara. Yang luar biasa Waymaker itu. Dan sekaligus juga dia tujuan Bapak Ibu. Jadi di sini kita melihat bahwa ibadah itu harus didasari dengan kasih. Kasih kepada Tuhan saudara. Nah yang pertama apa sih hakikat dari ibadah Bapak Ibu? Ciri dari orang yang telah mengalami kemurahan Allah itu saudara adalah sadar bahwa dirinya bukan miliknya lagi. Amin. Tetapi itu adalah milik pribadi yang telah menyelamatkan dia, yang telah menyatakan kemurahan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Jadi ibadah yang sejati atau hakikat dari ibadah itu apa saudara? Mempersembahkan tubuh. Dan kata tubuh di dalam Alkitab saudara itu menyangkut keseluruhan hidup kita tanpa terkecuali. Kalau filsafat Yunani berkata bahwa tubuh itu jahat atau arena persoalan, arena masalah saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tubuh kita itu persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau kehidupan kita sepenuh-penuhnya saudara. Saya mau katakan kepada kita siang hari ini. 99,9% tidak cukup bagi Tuhan saudara. Amin. 99,9% pun saudara tidak cukup bagi Tuhan. Harus utuh. Gak terbagi. Tanpa sisa. Yang hadir ibadah siang hari ini saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan utuh untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Karena begini Bapak Ibu, banyak orang yang datang beribadah, datang ke gereja, tubuh di gereja, tetapi pikiran di Gengki Susi, pikiran di gerobak Betawi begitu ya. Karena apa? Karena nasi kucingnya maknyus. Nanti habis dari sini kita cus ke sana ya, bareng-bareng ya, rame-rame ke sana saudara. Fisik di gereja tapi jiwanya nggak tahu kemana gitu, gentayangan saudara. Dan saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu, amin. Dan itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus utuh dan fokus tanpa terbagi hanya untuk Tuhan. Jadi Paulus menegaskan bahwa tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus apa, Bapak Ibu? Hidup, lalu kudus, berkenan, gitu ya. Hidup itu artinya apa sih?
bukan bangkai saudara, bukan bekas, bukan mayat gitu. Kalau kurban orang Yahudi itu saudara harus disembelih dulu kan, harus dibunuh begitu. Baru dibakar sampai habis. Itu artinya penyembahan yang mati. Tapi Tuhan pengen kehidupan kita ini persembahan yang hidup. Artinya harus bernilai guna bagi Tuhan saudara. Harus kudus, tanpa cacat. Ya, kalau orang Yahudi membawa persembahan lalu ada sedikit cacat atau tergores sedikit saudara, itu batal, nggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya kudus artinya dikhususkan hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, devoted to God saudara. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kita. Jadi bagian-bagian dari tubuh kita ini, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita saudara, itu bukan dipakai sebagai senjata dosa, sebagai senjata kelaliman. Untuk Untuk menghina orang, merusak, atau menghajar orang begitu ya. Seperti baru-baru ini kan anak SMA menghajar temannya gitu. Berujung berapa saudara? 12 tahun penjara ya. Kasihan banget itu saudara. Tapi saudara? Dikhususkan hanya untuk maksud-maksud yang kudus. Seperti perkakas di bait Allah saudara. Perkakas di bait Allah itu memang peruntukannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Nggak boleh dipakai untuk hal-hal yang lain Bapak Ibu. Nggak ternajiskan, tidak tercemari dosa. Nggak boleh dipakai sembarangan. Itu artinya Kudus, dikhususkan hanya untuk Tuhan. Apa yang berikutnya Bapak Ibu? Berkenan. Fully agreeable, sepenuh-penuhnya menyenangkan Tuhan. Itu namanya berkenan itu ya. Menarik hati Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, kalau hidup kita ini sepenuh-penuhnya menyenangkan hati Tuhan, maka itu artinya tidak ada persembahan yang lebih baik daripada kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Itu satu-satunya yang paling berharga dari hidup kita saudara. Perhatikan saudara, yang dipersembahkan itu adalah tubuh. Ya. Ini ada tubuh binatang saudara di atas mezbah itu, tempat pembakaran saudara. Yang dipersembahkan itu tubuh, bukan hanya isi dompet. Kita nggak bisa berkata bahwa, aku nggak bisa ke gereja tapi aku kasih kolektor gede begitu. Nggak bisa saudara. Aku nggak bisa melayani tapi aku kasih rukoku untuk dipakai sebagai tempat ibadah. Boleh, tapi itu nggak cukup. Kenapa? Karena Allah menginginkan hidup kita seutuhnya. Amin. Perhatikan saudara, mezbah itu baik-baik saudara. Bayangkan setiap kali kita ada di tempat ini, hadir ibadah di tempat ini saudara. Begitu kita sampai di depan pintu, kita menaruh tubuh kita di atasnya saudara. Dan itu satu-satunya harus kita lakukan setiap kali kita ada di tempat ini. Amin. Bukan yang lain saudara. Saudara siap kalau tubuhnya ditaruh di atas itu siang hari ini saudara? Siap? Kita bakar bareng-bareng begitu. Itu yang harus kita lakukan saudara. Dan ingat, yang boleh dipersembahkan di atas ini nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sembarangan. Harus hidup, kudus, dan berkenan, sepenuh-penuhnya menyenangkan hati Tuhan saudara. Jadi begitu kita berangkat dari rumah, seharusnya kita udah siap. Aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Seolah-olah kita mengorbankan diri kita di atas mezbah itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita sampai pada level seperti itu, amin. Itu yang Tuhan inginkan dan itu hakikat ibadah Bapak Ibu. Itulah tujuan satu-satunya kita kumpul di tempat ini. Setiap hari Minggu, setiap ibadah hari Rabu begitu saudara. Dan itulah maksud dari lagu yang kita sering nyanyikan itu Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. Harus sampai pada level seperti itu Bapak Ibu. Sejak kita lahir baru saudara, coba kita renungkan. Apakah Anda telah mempersembahkan tubuh Anda di mezbah itu kepada Tuhan? Setelah 9 tahun kita beribadah di tempat ini Bapak Ibu. Apakah ini sungguh-sungguh satu-satunya yang kita lakukan? Jangan-jangan kita sedang sibuk untuk hal-hal yang lain. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini saudara, berkali-kali saya minta ampun sama Tuhan. Jujur saudara, saya sampai berlutut di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa saya begitu abai. Seringkali abai akan hal ini Bapak Ibu. Betapa sering kita ke gereja tapi tubuh kita nggak benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Betapa seringnya kita nggak respect sama Tuhan gitu ya. Kita lebih mentingin notifikasi handphone kita daripada suara Tuhan gitu.
Bahkan ketika firman Tuhan diberitakan pun kita lebih asik gitu ya, main handphone kita, browsing firman Tuhan daripada renungin apa yang sedang diperkatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Kalau di gereja saja kita nggak begitu hormat, nggak begitu respect sama Tuhan, saudara. Maka saya nggak yakin kita di luar gereja bisa benar-benar respect sama Tuhan. Maafkan saya, saudara. Mari kita renungkan sejenak akan hal ini. Mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Ini bukan tubuh sembarangan, saudara. Harus hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah ibadah itu ditujukan semata-mata kepada Allah, berpusat kepada Allah, harus mempermuliakan Tuhan untuk tujuan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Jadi nggak perlu tonjolin manusia, Bapak Ibu. Nggak perlu undang-undang gestar begitu, buat apa gitu. Kalau masih ada gereja, masih sibuk ngurus ngundang gestar, ini sampaikan kepada mereka, Bapak. Pusat ibadah itu adalah siapa? Tuhan, saudara. Tujuan ibadah adalah untuk membawa kesenangan kepada Tuhan. Kata Rick Warren, kita diciptakan, saudara, untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk nyenangin orang. Lagian kita nggak akan pernah bisa nyenangin semua orang, begitu, saudara. Jadi ngapain kita sibuk begitu? Apalagi cari muka. Lagian udah punya muka, masih nyari-nyari begitu. Lah, muka yang dipakai muka siapa begitu? Itu orang yang paling capek sedunia, saudara. Mukanya udah tapi masih nyari-nyari begitu. Kalau mau cari muka jangan di Galilea begitu ya, cari di kuburan sana banyak muka tuh. Banyak muka yang nganggur di situ, boleh tuh diambil, ditempelin gitu. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 4 ayat 11, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan semua ada untuk apa, saudara? Kesenangan Tuhan. Itu sebabnya semua doa-doa kita, lagu yang kita nyanyikan, saudara, kata-kata yang kita sampaikan, lirik-lirik lagu, gerak-gerik kita, dari awal sampai akhir ibadah, saudara, harus berpusat kepada Tuhan. Ibadah itu bukan tontonan, Bapak Ibu. Bukan show gitu ya, bukan pertunjukan, bukan performance, bukan entertainment, saudara. Jadi WL, singer, pemusik, pengkhotbah, itu bukan artis, bukan performer, saudara, tapi worshiper, amin. Penyembah kepada Tuhan, saudara. Jadi kita semua harus terlibat sepenuh-penuhnya di dalam pujian, di dalam doa, di dalam persembahan dan lain-lain, saudara. Nggak ada penonton, jemaat bukan penonton. Hanya satu penonton, yaitu Tuhan, menikmati ibadah kita. Amin. Boleh katakan, aku penyembah bukan penonton. Katakan kiri kanan saudara, Anda penyembah bukan penonton. Jadi ibadah, saudara, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. It's all about Jesus, amin. Bukan tentang pengkhotbah, bukan tentang suara emas, worship leader, singer, bukan tentang nada, bukan tentang irama, saudara, tetapi tentang Tuhan, amin. Kita berasa nggak berasa ketika kita nyembah Tuhan, saudara, itu bukan ukuran. Yang penting kita melakukan dari hati kita dan pasti itu menyenangkan Tuhan. Kita ke gereja bukan supaya kelihatan saleh gitu ya, atau dapat kesan baik dari jemaat begitu, bukan, saudara. Tetapi apa, saudara? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan bukan juga sebenarnya untuk diberkati. Itu namanya apa? Ada udang di balik bakwan. Padahal tidak setiap bakwan ada udangnya, saudara. Nggak ada juga begitu ya. Persoalan kita diberkati udah pasti, saudara. Ada yang nggak diberkati siang ini? Kita semua diberkati, kita boleh sehat aja itu udah diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Jadi motivasi kita beribadah, melayani, saudara, bukan supaya dapat kredit, dapat pujian, apalagi dapat PK begitu. Justru karena kita sudah diselamatkan, sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita harus melayani tanpa embel-embel yang lain, saudara. Oleh karena itu keseluruhan ibadah gerejawi harus berpusat kepada Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus persiapkan sebaik-baiknya. Nggak boleh asal-asalan begitu ya. Harus all out. Karena Yesus all out mati bagi kita di atas kayu salib. Kalau latihan itu ya udah seharusnya gitu ya, mesti latihan Paul begitu ya. Bikin ibadah yang super kreatif, variatif, nggak monoton. Dan yang terpenting, saudara, setiap item dari ibadah itu harus syarat dengan makna. Jadi jangan ada satupun yang tanpa makna. Dan dari awal tadi ibadah, saudara, tadi sampai pujian yang keempat itu saya benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Tepuk tangan dulu dong untuk worship team hari ini, saudara. Wow, keren banget, saudara. Saya benar-benar menikmati begitu ya. Jemaat juga harus mempersiapkan dirinya begitu ya. Persiapkan hatinya, persiapkan persembahannya, isi dompetnya begitu. Persiapkan doa-doanya, persiapkan apa lagi, saudara?
bajunya begitu ya. Persiapkan rambutnya, jangan seperti habis kesurupan begitu. Karena kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah menentang ibadah yang setengah hati. Dan itu adalah munafik bagi Tuhan, saudara. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Yesaya 29 ayat 13, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, tidak tertuju kepada Tuhan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi kalau Anda datang ibadah, nggak fokus kepada Tuhan, sama aja Anda nggak datang ke gereja. Jadi yang Tuhan inginkan apa, saudara? Kita harus datang dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Yang ketiga apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak ikut-ikutan cara dunia begitu ya. Kenapa, saudara? Karena di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan itu artinya kita harus berhenti mengidolakan orang lain. Kita harus berhenti menyalin orang lain. Kita hanya perlu apa? Ikutin model yang sempurna, yaitu Yesus, saudara. Dan Yesus lebih dari 20 kali berkata, ikutlah aku. Artinya apa? Kita harus ikuti jejak Yesus. Dan saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus gak akan ikut-ikutan cara dunia. Amin. Sekeren-kerennya bintang Hollywood, masih lebih keren apa? Holy cow gitu. Masih bisa dimakan gitu ya, bikin kenyang, saudara. Gak ada yang patut kita idolakan, saudara. Model satu-satunya adalah Yesus. Kenapa? Karena orang Kristen itu adalah orang yang telah mengalami transformasi hidup. Begitu ia lahir baru. Dan itu harus dinyatakan di dalam sikap hidup, dalam prinsip hidup sehari-hari, Bapak Ibu. Pembaharuan budi di sini, Bapak Ibu, bukan sebatas casingnya saja, bajunya, lahiriahnya. Tetapi secara hakiki tidak sama lagi dengan dunia. Artinya apa? Mindsetnya berubah total. Perhatikan kata berubah, saudara. Kata berubah itu dari kata metamorfo. Ya, pelajaran biologi kita masih ingat ya, metamorfosis ya, saudara ya. Apa itu? Ulat berubah jadi ulat kepompong lalu kupu-kupu begitu. Artinya apa, saudara? Transform gitu ya. Transfigure, saudara. Perubahan yang radikal, perubahan yang total gitu ya. Hidup sama sekali baru, dari ulat yang jelek menjadi kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu yang indah. Menjadi kupu-kupu yang warna-warni bisa terbang ke sana kemari, saudara. Dan satu hal yang menarik dari kupu-kupu, saudara, kalau kupu-kupu muncul, itu berarti bahwa lingkungan sekitarnya itu bersih. Saya baca tadi malam seperti itu. Jadi kalau menjadi kupu-kupu ternyata dia suka apa? Hal-hal yang bersih begitu ya. Kupu-kupu pertanda bahwa lingkungan bersih, Bapak Ibu. Saudara kepengen menjadi apa? Jadi ulat atau kupu-kupu? Jadi ulat kepompong gitu atau kupu-kupu, tapi bukan kupu-kupu malam ya. Jangan atas namakan ibadah untuk jadi kupu-kupu. Salah besar itu, saudara. Jangan bilang nanti, oh pengkhotbah tadi bilang kita harus berubah dari ulat jadi kupu-kupu. Oh, rame-rame jadi kupu-kupu. Bukan itu maksudnya, saudara. Artinya adalah seluruh hidup kita berubah total. Amin. Gak ikut-ikutan cara dunia, tapi kita ikut cara Tuhan. Pola firman Tuhan. Jadi jangan pakai alasan, oh saya ikut jejak Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Saya juga tidak Kalau gitu jadi ulat saja, saudara. Jadi kepompong saja kalau kayak gitu. Kenapa? Karena berubah yang Tuhan maksudkan itu adalah dari sini, saudara, kita harus berubah total jadi kupu-kupu. Jadi bukan hanya casingnya yang berubah, tetapi mindsetnya, budinya gitu ya. Pikirannya. Dan kalau budi sudah berubah, maka segala yang lain pasti ikut berubah. Amin. Itu kata firman Tuhan, saudara. Dan kita tahu bahwa dunia ini serba apa? Memanjakan kedagingan kita, betul ya? Oh, ada budaya percepatan sekarang ini, kerja dikit hasil selangit, kan begitu ya? Lalu ada budaya apa lagi? Gaya katak, saudara. Singkirkan kiri, singkirkan kanan, tendang kiri, tendang kanan, lalu maju begitu. Nggak peduli, gitu. Yang penting gua maju. Yang Tuhan inginkan adalah orang-orang harus melihat perubahan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau dulu pelit, ya sekarang jangan lebih pelit lagi lah begitu ya. Sejadi Galili suka traktir begitu ya, ajak ngopi begitu. Kalau dulu nepetin janji suka meleset, ya jangan tambah melesat. Jangan bikin orang nunggu apa?
kekeringan saudara gitu ya. Jadi tiang es nanti lama-lama gitu ya. Kalau dulu hobi pulang subuh gitu ya, sekarang pulang sebelum matahari terbenam begitu. Bedakan antara kerja keras dengan workaholic saudara, itu beda. Yang Tuhan mau adalah kita bekerja keras ya. Bukan mempertuhankan pekerjaan. Karena kalau soal berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau dulu datang kantor terat melulu gitu ya, sekarang datang sebelum buka kantor gitu. Artinya apa? Emang dia tidur di kantor begitu. Tadi kami waktu menuju ke sini saudara, di Alam Sutra itu saya lihat tadi saudara, udah biasa, udah sering banget saudara. Motor begitu ya di depan Alam Sutra Mall itu kan baru bikin jalan dan itu udah ada putaran saudara, tapi motor itu bandel banget gitu ya, lawan arah begitu. Padahal putaran di depan tuh nggak jauh loh, cuma 200-300 meter begitu. Saya bilang, oh my God begitu ya. Terus tadi di sepanjang jalan tol saya lihat udah banyak botol-botol minuman kemasan begitu ya. Artinya apa? Mindsetnya belum berubah gitu, belum jadi kupu-kupu beneran gitu. Dan itu yang Tuhan gak mau saudara. Tapi perhatikan juga bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia itu bukan berarti kita menjauhi dunia. Bukan itu maksud firman Tuhan, bukan itu maksud Paulus. Tapi justru kita harus berjuang untuk apa saudara? Memeragakan cara hidup berbeda dari yang biasa dipraktekin oleh dunia ini begitu ya. Kalau sekitar kita ada konflik, maka kita harus berjuang untuk memeragakan, mengusahakan supaya terjadi apa? Perdamaian di situ begitu ya, bukan ngompor-ngomporin. Bukan manas-manasin saudara. Ya, kita mengusahakan keadilan di tengah ketidakadilan gitu ya. Kita memperjuangkan persatuan di tengah-tengah perpecahan yang ada dan sebagainya saudara. Itu nanti yang dijabarkan di ayat 17 sampai 21 di pasal 12 ini kalau saudara nanti baca di situ. Jadi perhatikan bahwa tidak serupa dengan dunia. Tidak ikut-ikutan pola dunia. Dan itu memang yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hakikat dari ibadah itu adalah keseluruhan dari kehidupan kita ini. Apa yang kita peragakan dari waktu kita bangun sampai kita bangun lagi saudara. Dari waktu kita lahir sampai kita nanti kembali kepada Tuhan. Artinya apa? Ibadah adalah keseluruhan kehidupan kita. Bukan bagian dari hidup kita. Sekali lagi saudara, ibadah adalah keseluruhan hidup kita, bukan bagian dari hidup kita. Jadi ibadah itu tidak dimaksudkan hanya sebagai liturgi ritual di ibadah, di gereja. Tetapi juga sekaligus apa? Liturgi kehidupan. Itulah yang disebut dengan liturgi setelah liturgi. Jadi artinya apa? Apa yang kita lakukan di sini, hal yang sama terjadi di luar sana. Ketika kita di marketplace, ketika kita kuliah, bekerja, begitu kita melakukan itu untuk apa? Sebagai ibadah kita kepada Tuhan, saudara. Ibadah yang sejati adalah kehidupan kita setelah ibadah di gereja ini, saudara. Karena itu saya setuju dengan Pak Joas Abdi Saputra ketika dia berkata, dia mengusulkan bahwa di pintu gereja, di pintu keluar gereja itu, saudara, harus ditempelkan satu tulisan yang gede di depan pintu itu. Selamat memasuki ibadah. Jadi ketika kaki kita melangkah keluar dari pintu gereja, sebenarnya itu artinya apa? Kita sedang memasuki liturgi kehidupan kita yang sesungguhnya. Amin saudara. Itu sebabnya Paulus menasehatkan apapun juga yang kamu perbuat, apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Bukan untuk saya saudara. Bukan untuk suami, bukan untuk bos, tetapi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lalu di dalam 1 Korintus 10:31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain apa? Lakukan semua itu untuk apa saudara? Kemuliaan Tuhan. Itu artinya bahwa kehidupan kita ini tiada dualistis. Tidak ada pengkotak-kotakan ini rohani, ini sekuler. No. Ini pelayanan, ini pekerjaan. Gak ada saudara. Bagi Tuhan itu semuanya satu kesatuan dan tak terpisahkan. Amin. Jadi kita tidak hanya terlihat jadi Kristen di gereja, tetapi kita juga adalah Kristen yang sama di luar gereja, saudara. Karena di sana orang akan melihat kesaksian hidup kita. Oh, cara kerja jemaat Galilea itu beda ya. Mereka all out begitu. Itu artinya apa? Kesaksian yang hidup. Oh, jemaat Galilea itu kerjanya jujur, bertanggung jawab, disiplin begitu ya. Jangan sampai jadi contoh yang buruk saudara. Wah kalau nggak telat itu mah, itu bukan Johan namanya. Gitu. Aduh, mendingan jangan ke Galilea kalau itu. Maksud saya saudara kita harus apa? Menunjukkan apa?
Kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan, bukan merendahkan nama Tuhan, saudara. Tuhan maunya ibadah itu, saudara, bukan hanya kegiatan gereja, tetapi kegiatan keseharian kita. Amin. Kegiatan keseharian kita. Ibadah, nah ini saudara, ibadah bukan hanya kegiatan gereja, tetapi juga kegiatan keseharian. Ibadah bukan acara, bukan event, saudara, tetapi cara hidup, lifestyle. Ibadah adalah liturgi ritual yang kita lakukan di sini. Sekaligus juga apa, saudara? Liturgi kehidupan kita, keseharian kita. Jadi itu artinya apa? Worship as a lifestyle, saudara. Penyembahan adalah kehidupan. Dan kehidupanku adalah penyembahanku kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi keseluruhan hidup kita ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Pekerjaan Bapak Ibu, usaha saudara itu adalah ibadah Anda kepada Tuhan. Jadi itu artinya apa? Pekerjaan kita itu sakral, saudara. Dan penulis Amsal menyuruh kita untuk belajar sama semut gitu ya. Kenapa? Karena semut itu kerjanya bijak, saudara gitu ya. Dia mengumpulkan makanan gitu ya di musim apa ya? Kemarau ya, baru supaya nanti punya persediaan. Mereka bijak begitu ya. Mari kita bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, bukan takut nggak dapat bonus. Ingat saudara ya, kita kerja takut kepada Tuhan. Kalau kita kerja karena takut nggak dapat bonus, ya akhirnya kita apa? Kompromisasi begitu ya, mengkompromikan segala hal. Ya kalau bos nggak ada di kantor ya jangan keluyuran lah begitu. Ingat kenapa saudara? Karena Roh Allah ada di dalam kita. Kemanapun kita pergi, Roh Allah bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin keluarga Anda nggak tahu apa yang Anda lakukan di luar sana. Mungkin pendeta, saudara, gembala kita nggak tahu bagaimana cara kita menjalankan bisnis kita. Tapi ingat Tuhan tahu semuanya. Amin. Jadi kalau sudah jadi atasan itu jangan sombong, saudara. Kalau sekolah, kuliah ya sungguh-sungguh gitu ya. Dagang yang jujur, saudara, yang benar. Nawarin produk itu yang jujur gitu ya, kasih tahu plus minusnya produknya, jangan ditutup-tutupin gitu. Nego yang tulus, jangan ada intrik-intrik yang lain begitu saudara ya. Rawat anak dengan penuh cinta, penuh kasih sayang gitu ya. Kalau saudara memasak, masaklah seolah-olah buat saya. Karena saya hobi makan begitu ya. Artinya apa saudara? Cara hidup kita sehari-hari hanya untuk menceritakan tentang Yesus. Amin. Menceritakan tentang Yesus. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita, jadilah penyembah di segala tempat. Di tempat kerja saudara, di tempat usaha saudara, di marketplace, di kampus, di sekolah, di lingkungan sosial, dimanapun. Karena itu adalah mimbar penyembahan kita. Di akhir khotbah ini saya akan share satu story Bapak Ibu Saudara. Tentang lagu Heart of Worship. Saudara mungkin pernah menyanyikan lagu ini. Ini ditulis oleh Matt Redman, saudara. Dia penulis sekaligus juga penyanyi dari lagu ini. Ya, lagu ini berawal ketika ada satu masa di gerejanya merasa kekosongan, gitu, hampa, kering, tanpa antusias untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, begitu ya. Lalu gereja ini memutuskan untuk memperpendek durasi pujian mereka, saudara, dan jemaat disuruh untuk banyak berdiam diri beberapa waktu, begitu. Lalu apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu? Orang-orang mulai berdoa. Mereka menyembah dengan spontan, saudara. Itu dan lahir dari ketulusan mereka. Di situ Redman melihat bahwa spirit ibadah yang mula-mula telah hilang, gitu, saudara, telah bangkit kembali, telah lahir kembali di tengah-tengah jemaat. Jemaat tidak lagi datang ke gereja hanya untuk dapat untung, ya, untuk dapat benefit dari ibadah, untuk diberkati, tapi untuk apa? Mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan ibadah Anda selama ini? Apakah kita pernah ada dalam situasi seperti itu, saudara? Atau jangan-jangan Anda sedang mengalaminya saat ini? Terasa begitu berat untuk berdoa, untuk saat teduh, untuk baca, living life, begitu ya. Betapa seringnya kita hadir ibadah dengan motivasi apa ya? Berharap mendapatkan sesuatu dari kebaktian itu, ada benefit yang kita dapatkan. Sebenarnya itu nggak salah, saudara, tapi itu bukan motivasi utama gitu ya. Kita nggak salah kok menikmati suasana ibadah, menikmati pujian, penyembahan, menikmati khotbah yang menguatkan kita, saudara. Tapi itu menjadi salah ketika kita menjadikan itu sebagai satu-satunya apa yang kita inginkan melebihi dari Tuhan. Kerinduan kita, kecintaan kita akan Tuhan. Dan di saat seperti itu sebenarnya kita telah kehilangan makna dari ibadah yang sesungguhnya.
Kita akan menyanyikan lagu ini nanti Bapak Saudara, dan kiranya ini kembali mengingatkan kita akan arti ibadah kita di hadapan Tuhan.